Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farinda Fanza dengan NIM 07011182530043. Prodi Administrasi Publik dengan mata kuliah Teori Administrasi Publik diampu oleh Ibu Dian Anggraini, SIP MSI. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas individu untuk membedah secara mendalam topik mengenai perkembangan paradigma administrasi negara. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa administrasi publik bukanlah ilmu yang statis. Ia adalah disiplin ilmu yang selalu bergulat dengan pencarian identitas, posisi, dan peranannya dalam struktur negara. Referensi utama dari pembahasan kali ini diperiodisasi oleh Nicholas Henry. Beliau menggunakan dua indikator fundamental untuk memetakan evolusi ini, yaitu lokus dan juga fokus. Pemahaman akan kedua hal ini akan sangat krusial karena tanpa lokus yang jelas, kita kehilangan tempat berpijak, dan tanpa fokus yang tajam, kita akan kehilangan keahlian spesifik dalam mengelola urusan publik. Sebelum melangkah lebih jauh atau masuk materi yang lebih jauh, mari kita tahu terlebih dahulu apa itu paradigma. Secara epistemologis, paradigma adalah kerangka berpikir atau model mental yang digunakan ilmuwan untuk memahami realitas. Tokoh besar Thomas Kuhn menjelaskan bahwa paradigma adalah pencapaian ilmu yang diakui secara universal dan memberikan model masalah serta solusi bagi komunitas praktisi. Dalam konteks administrasi negara, paradigma menentukan bagaimana birokrasi dipandang, apakah ia sekedar mesin teknis atau ia adalah instrumen politik. Indikator pertama menurut Nicholas Henry tadi adalah lokus yang merujuk pada institutional planning, di mana institusi administrasi itu berada. Sedangkan fokus merujuk pada specialized expertise, yaitu metode, teknik, dan prinsip apa yang digunakan. Pergeseran demi pergeseran inilah yang kemudian melahirkan 5 fase perkembangan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, atau paradigma pertama adalah dikotomi politik dan administrasi. Fase ini lahir sebagai gerakan reformasi untuk melawan korupsi dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan pada saat itu. Muncul sekitar tahun 1900 sampai 1926. Tokoh utamanya adalah Frank G. Goodnow. Dalam bukunya Politics and Administration berargumen bahwa ada dua fungsi besar dalam politik, bertugas mengekspresikan kehendak negara atau the will of the state, sedangkan administrasi bertugas melaksanakan kehendak tersebut atau the execution of the state's will. Fokus pada paradigma ini terletak pada birokrasi pemerintahan secara kaku. Untuk fokusnya adalah pada efisiensi biaya dan efektivitas kerja. Pada fase ini, administrasi dianggap sebagai bidang yang netral dan bebas nilai. Para ahli di era ini berpendapat bahwa ilmu administrasi harus dipisahkan dari politik agar para birokrat dapat bekerja secara profesional tanpa intervensi kepentingan partai atau golongan. Namun paradigma ini nantinya menuai kritik karena pada kenyataannya birokrasi seringkali terlibat dalam perumusan kebijakan, bukan sekedar pelaksanaan saja. Masuk pada paradigma yang kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi. Masuki tahun 1927 sampai 1937, keyakinan para ahli sangat kuat bahwa administrasi memiliki hukum ilmiah yang bersifat universal. Tokoh utama dalam paradigma ini adalah W.F. Woodbury, Arthur Bullock, dan Lyndall Burbage. Hal yang menonjol dalam atau fokus dalam paradigma ini adalah pengembangan teknik manajemen yang dikenal dengan postur.
Poskop itu singkatan dari planning, yaitu penyusunan garis besar untuk mencapai tujuan. Organizing, yaitu pembentukan struktur kewenangan formal. Staffing, yaitu fungsi personalia mengenai rekrutmen dan juga pelatihan. Directing, yaitu fungsi memberikan perintah dan bimbingan yang kontinu. Kemudian coordinating, yaitu tugas penting menyelaraskan berbagai unit kerja agar tidak tumpang tindih. Kemudian reporting, yaitu memberikan informasi kepada atasan melalui catatan dan juga riset. Dan terakhir budgeting, yaitu perencanaan fiskal, akuntansi, dan kontrol keuangan. Di era ini lokus itu dianggap tidak terlalu penting. Jadi karena para ahli percaya bahwa prinsip-prinsip ini bisa bekerja di sektor manapun, baik itu di instansi pemerintah maupun di sektor swasta. Kemudian muncul paradigma ketiga di sekitar tahun 1940-an sampai 1970. Itu paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Pada tahun tersebut muncul serangan intelektual besar-besaran. Herbert Simon mengkritik bahwa prinsip-prinsip sebelumnya tadi tidak lebih dari sekedar pepatah atau proverbs yang saling bertentangan. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis identitas yang membawa kita ke paradigma ketiga ini. Nah, di paradigma ketiga ini, fokusnya kembali secara spesifik pada birokrasi pemerintahan. Fokusnya sendiri ada pada pemahaman akan proses kebijakan publik dan perilaku politik dalam birokrasi. Di era ini, para ahli menyadari bahwa administrasi tidak mungkin dipisahkan dari politik karena setiap keputusan administratif selalu melibatkan pemilihan nilai-nilai tertentu. Namun konsekuensinya, identitas mandiri administrasi negara sempat melemah karena ia dianggap sebagai bagian integral atau sekedar cabang dari ilmu politik. Selanjutnya masuk pada paradigma keempat, yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Muncul sekitar tahun 1956 sampai 1970. Di sini para ahli mencoba menjaga sisi ilmiah manajemen tanpa harus terjebak dalam politik. Fokus dalam paradigma ini sangat mendalam pada teori administrasi dan manajemen modern. Fokus ini mencakup studi perilaku manusia dalam organisasi, teori pengambilan keputusan rasional, serta analisis sistem. Para ahli menggunakan pendekatan interdisipliner dari sosiologi dan juga psikologi organisasi. Lokus pada paradigma ini menjadi sangat luas, mencakup organisasi secara umum, baik pemerintah publik maupun private. Kelemahan dari paradigma ini adalah munculnya keraguan. Jika administrasi publik hanya fokus pada manajemen organisasi secara umum, maka apa bedanya dengan administrasi bisnis? Keraguan akan kekhasan pelayanan publik inilah yang akhirnya menuntun pada fase kemandirian total, yaitu paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara. Muncul dari tahun 1970 sampai sekarang. Nicholas Henry menyatakan bahwa pada tahap ini administrasi publik telah menemukan keseimbangan antara lokus dan fokus mereka. Lokus pada paradigma ini ditegaskan pada kepentingan publik dan urusan publik, sedangkan fokusnya adalah sintesis antara teori organisasi yang matang serta teknik manajemen yang dipadukan dengan analisis kebijakan publik. Dalam paradigma terakhir ini, kita tidak hanya mengejar efisiensi mekanis, tetapi juga nilai-nilai demokrasi seperti keadilan sosial, akuntabilitas, etika publik, dan juga transparansi. Kita di sini mengenal pergeseran dari old public administration menuju new public management, kemudian menuju new public service, yang menekankan bahwa peran negara adalah untuk melayani warga negara, bukan sekedar untuk mengarahkan atau mengontrol. Sebagai kesimpulan, perjalanan kelima paradigma ini menurut Nicholas Henry telah mencerminkan perjuangan panjang disiplin ilmu ini untuk mendapatkan pengakuan, mulai dari dikotomi politik yang kaku menuju pencarian prinsip sens universal, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai ilmu mandiri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Demikian presentasi saya mengenai perkembangan paradigma administrasi negara.
Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami lebih baik mengenai perkembangan paradigma administrasi negara ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.